Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mustika Anggiana Putri, Magister Biomedik. Saya adalah staf pengajar di bagian fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pada program studi kedokteran, saya mengampu mata kuliah di modul kedokteran olahraga. Pada modul ini, saya mengampu mata kuliah dengan topik adaptasi fisiologi saat olahraga. Modul kedokteran olahraga adalah modul yang disajikan untuk mahasiswa program studi kedokteran pada semester 5 dan 6 dengan bobot 2 SKS. Modul kedokteran olahraga bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan yang adekuat kepada mahasiswa tentang dasar-dasar ilmu kedokteran termasuk ilmu fisiologi di bidang kedokteran olahraga, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan capaian pengetahuan dasar saat melakukan analisis kasus klinis terkait di masa yang akan datang. Mata kuliah adaptasi fisiologi saat olahraga ini memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar dengan berbagai metode pembelajaran seperti yang sudah ditetapkan dalam buku rancangan pembelajaran, yaitu dengan metode kuliah interaktif, kegiatan workshop, dan field study, yaitu penerapan metode pembelajaran studi lapangan ke fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan kedokteran olahraga, seperti klinik eminence dan klinik ISMC. Evaluasi mata kuliah ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek kehadiran dan keaktifan mahasiswa, penugasan, dan seminar akhir. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikianlah informasi pendahuluan dari saya. Berikut adalah video rekaman simulasi mengajar saya dengan judul Kuliah Adaptasi Fisiologi Saat Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua? Ya. Hari ini kita akan kuliah modul kedokteran olahraga dengan topik adaptasi fisiologi saat olahraga ya. Nah, saya sudah memberikan materinya di LMS. Apakah bisa diakses? Bisa ya? Ya. Saya sudah baca materi yang dokter berikan di LMS, namun masih ada beberapa hal yang belum saya pahami, dok. Oh ya, nanti kita bahas dan diskusi bersama ya, Bintang ya. Ya, sebelum kita mulai kuliah, ada baiknya kita tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa ya. Tujuan pembelajarannya seperti yang sudah ada di buku rancangan pembelajaran ya, bisa dibaca. Ya, sebelum kita mulai ada pretest dulu ya. Kan saya sudah berikan materinya di LMS. Kita lihat bagaimana pengetahuan awal adik-adik nih ya. Boleh langsung diketik linknya bit.ly/faal_ko_pretest. Ya, udah semua ya, masuk responnya ya. Skornya juga bagus-bagus. Nanti kita lihat nih setelah kuliah bagaimana skornya, apakah pengetahuannya lebih baik atau tidak. Ya, kita mulai kuliahnya. Nah, sebelum kita mulai ternyata ada prinsip atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita atau kebugaran tubuh kita. Ya, Bapak fisiologi pertama, Bapak Galen ini ya, sudah memberitahu ada 7 faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, kita harus menghirup udara yang segar, yang fresh katanya ya, untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Yang kedua dan yang ketiga, kita harus makan dan minum yang baik, yang sehat ya. Yang keempat, ternyata Bapak Galen juga memasukkan latihan fisik atau olahraga ya sebagai faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, terus kemudian selanjutnya ternyata selain kita juga harus latihan fisik, tidur yang cukup itu juga penting ya untuk kesehatan tubuh kita. Terus kemudian selanjutnya buang air besar yang rutin 1 kali sehari juga ternyata mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan adik-adik ada yang tidak rutin, nah berarti ada masalah ya. Terus kemudian yang terakhir ternyata emosi juga harus dijaga ya, kita harus bisa mengontrol emosi. Nah, ketujuh faktor ini kalau kita gabungkan bisa membentuk individu yang sehat, yang bugar dan sejahtera. Ya.
Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, ini ada terminologi yang adik-adik harus pahami, jadi jangan sampai salah lagi ya. Terminologi yang pertama yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini apa? Yaitu segala kegiatan yang menyebabkan penggunaan energi. Jadi apapun kegiatannya, kalau badan kita bergerak, itu berarti aktivitas fisik ya. Seperti mencuci, mengepel, menyiram tanaman ya. Terus kemudian yang kedua adalah latihan fisik ya. Nah, ini latihan fisik, serangkaian aktivitas fisik yang punya tujuan untuk meningkatkan kebugaran. Ya, jadi kalau kita bilang olahraga ya, berarti kita sudah masuk ke kategori latihan fisik nih ya. Nah, harus punya tujuan yaitu meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, istilah yang ketiga yaitu olahraga. Nah, yang masih sering salah di masyarakat awam, istilah latihan fisik dengan olahraga. Kalau kita bilang olahraga, itu harus ada unsur kompetitifnya. Ya, jadi seperti sepak bola, karate, maraton ya. Kalau ada unsur kompetitifnya, berarti kita bisa bilang dia olahraga. Ya, kemudian nah, latihan fisik apa saja yang bisa kita lakukan? Kalau kita mau bagi, ada 3 jenis besarnya nih ya. Ada latihan fisik kardiovaskuler, latihan fisik resisten atau pembebanan, dan latihan fisik fleksibilitas. Latihan fisik kardiovaskuler dia melibatkan kelompok otot-otot besar tubuh secara ritmik untuk meningkatkan konsumsi oksigen dari tubuh kita, sehingga harapannya bisa meningkatkan adaptasi kardiopulmoner. Contoh kegiatannya apa saja? Bisa jogging, bersepeda, ya, berenang, dan senam aerobik. Kemudian yang kedua, jenis latihan resisten atau latihan beban. Ya, latihan ini fokusnya untuk meningkatkan kebugaran dan juga kekuatan otot. Ya, yang ketiga adalah flexibility training, yaitu latihan peregangan atau stretching ya yang bisa dilakukan. Nah, ini sudah ada poster ya dari pemerintah pun sudah menggalakkan pentingnya latihan fisik ya. Jadi sudah banyak sekali poster-poster awam yang ditempel untuk masyarakat mau melakukan aktivitas fisik. Nah, untuk melakukan latihan fisik ada rumusnya. Ya, kalau kita singkat supaya gampang ya mengingatnya, yaitu BBTT. B yang pertama apa? Harus baik ya, disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan orang tersebut. Dilakukan di lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman, menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Terus kemudian B yang kedua, benar, dilakukan secara bertahap, ada pemanasannya, ada latihan intinya, dan ada pendinginannya ya. Yang ketiga, terukur, dilakukan dengan mengukur intensitas dan durasi. Jadi untuk latihan fisik yang benar, ini intensitas dan durasi itu harus kita hitung dengan benar ya. Terus kemudian yang keempat, teratur. Teratur maksudnya apa? Minimal 3-5 kali seminggu. Jadi kita nggak bisa misalkan 1 bulan sekali aja maunya, nggak bisa ya. Karena nanti tidak tercapai tujuan kita untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, bukan cuma ini saja, jurnal-jurnal yang sudah mengungkapkan manfaat dari latihan fisik. Nah, kita masuk ya ke tahapan latihan fisik. Tadi saya bilang harus benar ya, berarti harus ada tahapan pemanasan, tahapan latihan inti, dan pendinginan. Pemanasan dan pendinginan 5 menit itu cukup ya. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko cedera. Ya, jadi pada pemanasan kita bisa lakukan apapun ya, baik itu latihan aerobik atau stretching, tapi intensitasnya ringan dulu. Jadi nggak boleh langsung ke intensitas yang sedang, bahkan yang berat ya. Terus kemudian masuk ke latihan inti. Latihan inti ini bisa kita lakukan 20-50 menit ya. Apa saja yang dilakukan? Macam-macam, bisa latihan kardiovaskuler, bisa latihan resisten atau flexibility. Yang terakhir setelah latihan inti kita masuk ke pendinginan. Nah, ini juga yang nggak boleh di skip ya, harus kita lakukan 5 menit saja sudah cukup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan nadi kita ya, seperti nadi awal, terus kemudian menghindari penumpukan asam laktat. Ya, tadi kita sudah singgung-singgung, penting sekali ketika kita melakukan latihan fisik harus tahu nih intensitasnya.
Ya, intensitas itu dibagi 3 ya, ada intensitas ringan, intensitas sedang, dan intensitas berat. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui intensitas olahraga tersebut pada kategori yang mana ya? Kita bisa ukur dengan 3 cara. Yang pertama dengan mengetahui heart rate maksimalnya, yang kedua dengan skala RPE, yang ketiga yaitu dengan Tools Talk Test ya. Nah, heart rate maksimal rumusnya 220 dikurang usia. Nanti kita coba ya bagaimana cara menghitungnya. Terus kemudian ada skala RPE. Skala RPE itu seperti gambar yang di samping ya, dia merupakan skala yang subjektif dengan melihat ekspresi wajah dari seseorang tersebut ketika melakukan latihan fisik. Kalau misalkan dia masih ceria ya, masih ngobrol, mungkin latihan fisiknya masih ringan atau sangat ringan. Ya, tapi kalau dia sudah mulai datar atau mulai mengkerut ya, berarti mungkin latihan fisiknya sudah berat. Nah, kalau kita melihat ekspresinya sudah seperti itu, kita harus beritahu untuk menurunkan intensitasnya ya. Terus kemudian yang terakhir dengan instrumen talk test. Bagaimana caranya ya? Gampang sekali. Nah, nih ya, intensitas dibagi 3, ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Kalau kita bilang dia intensitasnya ringan, pada saat orang tersebut melakukan latihan fisik, dia masih bisa bernyanyi, masih bisa berbicara, berbincang ya. Terus kemudian kalau misalkan dia sudah mulai tidak bisa bernyanyi, terus kemudian nafasnya sudah mulai agak cepat, kita bisa bilang dia intensitasnya sedang. Tapi kalau kalian lihat dia sudah gasping atau terengah-engah ya, maka kita bisa bilang dia intensitasnya berat. Nah, ini dia ya. Berdasarkan denyut nadi kita bisa melihat intensitas seseorang ya. Tadi rumusnya adalah 220 dikurang usia. Yuk kita coba hitung ya. Denyut nadi maksimal adik-adik berapa? Bisa menjawab, Dok? Ya, Jose. Usia saya 20 tahun, berarti denyut nadi maksimal saya 220 dikurang 20 jadi 200, Dok. Ya, betul ya. Jadi sesuai dengan usianya Jose, heart rate maksimalnya 200. Nah, sekarang kalau misalkan Jose mau olahraga atau latihan fisik dengan intensitas sedang, kira-kira kisaran heart rate-nya harus berapa nih? Ada yang bisa jawab? Bisa menjawab, Dok. Ya, Amanda. Dengan rumus yang dokter jelaskan, berarti kisaran denyut nadi Jose pada olahraga intensitas sedang 60 hingga 75% kali 200, berarti sama dengan 120 hingga 150 kali per menit. Ya, betul. Jadi seperti itu ya hitungannya ya. Jadi Jose nih kalau misalkan mau melakukan latihan fisik intensitas sedang, Jose bisa pantau. Biasanya sekarang udah ada jam ya yang untuk memantau. Kalau kira-kira Jose sudah hampir 130, harus sudah mulai hati-hati, jangan sampai nanti melebihi 150 nadinya ya. Kalau sudah melebihi 150 berarti intensitasnya sudah berat. Ya, kalau untuk durasi ya, bagaimana durasi yang baik ketika kita melakukan latihan fisik? Durasi yang baik minimal 30 menit ya, 30 sampai 60 menit itu boleh dilakukan. Frekuensinya 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, sekarang apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ya secara fisiologis ketika kita melakukan olahraga? Ternyata banyak sekali kejadian-kejadian biomolekuler atau bioseluler yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita melakukan olahraga. Contohnya apa? Yang pertama, ternyata luasnya alveoli bertambah sehingga meningkatkan fungsi paru untuk bisa mengambil oksigen. Terus kemudian yang kedua, latihan fisik juga bisa meningkatkan produksi dari enzim oksidatif. Jadi radikal bebas di dalam tubuh kita bisa dinetralisir oleh enzim oksidatif tersebut. Terus yang ketiga, jantung kita juga meningkat nih kemampuannya untuk memompa darah. Yang keempat, dengan kita berolahraga berarti bertambah besar serabut otot. Kalau kita bilang hipertrofi otot ya. Selain serabut otot yang meningkat, juga ternyata jumlah dan besar dari mitokondrialnya juga bertambah ya, sehingga bisa meningkatkan ambilan oksigen ya ke dalam otot. Nah, ya, yang selanjutnya apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita melakukan olahraga? Kalau ditinjau dari mekanisme imunitas ya, ternyata dengan olahraga imunitas kita juga meningkat.
Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata setelah diteliti, kemampuan dari fagosit natural killer, limfosit T, limfosit B, dan endorfinnya meningkat ya. Jadi meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ini juga ya, ketika kita melakukan latihan fisik, ternyata ada suatu protein nih ya, yang namanya vascular endothelial growth factor yang meningkat. Nah, protein ini untuk apa? Dia terbentuk untuk meningkatkan angiogenesis ya. Nah, yang penting ya, yang nggak kalah penting, ketika kita mau melakukan latihan fisik atau misalkan ada orang yang bertanya, dok, saya mau melakukan latihan fisik, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Nah, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah evaluasi ya. Evaluasi awal ini sangat penting ya. Jadi bagaimana caranya? Ini sudah ada kuesioner, namanya kuesioner Parky ya. Kuesionernya sangat sederhana. Ada 7 pertanyaan yang bisa dijawab ya oleh pasien atau peserta olahraga. Ya, kalau ada salah satu dari pertanyaan ini jawabannya iya, berarti dia tidak boleh langsung mulai latihan fisik atau tidak boleh langsung mulai olahraga. Dia harus konsultasi dulu ke dokter. Ya, dari pertanyaan ini yang ditanyakan apa saja? Yang pertama tentang kesehatan jantungnya, tentang tensinya, terus kemudian pernah atau tidak dia mengalami cedera muskuloskeletal ya. Terus kemudian ditanyakan juga apakah dia mendapatkan obat yang rutin dia minum ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa kalian pakai ketika ada orang yang ingin memulai melakukan latihan fisik. Jadi, nah ini dia ya, latihan fisik yang kita lakukan untuk tujuannya menghindari kita dari obesitas ya. Jadi kita menjaga bentuk tubuh kita, berat badan kita agar ideal. Kenapa? Supaya jangan obesitas, karena obesitas ini ternyata sumber dari penyakit-penyakit yang lainnya, seperti penyakit cerebrovaskuler ya, bisa stroke, atau penyakit kardiovaskuler, bisa penyakit jantung koroner ya. Nah, ya, terima kasih. Sekian kuliah dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik ya. Ada yang mau bertanya? Izin dok, izin bertanya. Ya, Bintang. Nama saya Bintang. Izin bertanya, tadi dokter sudah menjelaskan mengenai evaluasi intensitas olahraga dengan talk test. Apakah dengan evaluasi ini akurat ya dok untuk mengukur intensitas olahraga dibanding alat mengukur detak jantung? Ya, betul. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, evaluasi talk test ini cukup akurat ya. Kita bisa gunakan karena itu bisa menggambarkan kondisi tubuh kita secara fisiologis real time pada saat kita melakukan latihan fisik. Dan ini ada keuntungannya, yaitu tools ini tuh cukup mudah kita aplikasikan, terutama pada masyarakat awam. Jadi, cukup akurat dan mudah dilakukan. Ya, apakah cukup jawabannya, Bintang? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Daryl, silakan. Saya Denrok, ingin bertanya, apa sih yang perlu diperhatikan kalau misalkan untuk lansia yang ingin melakukan olahraga? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita juga perlu perhatikan nih ya, lansia dengan berbagai penyakit yang mungkin dia derita, bukan berarti tidak boleh olahraga ya. Justru kita harus mengencourage mereka untuk bisa berolahraga. Nah, yang kita harus lakukan pertama evaluasi awal dulu tetap ya. Ada yang masih ingat evaluasi awalnya apa? Ya, jadi izinnya dok bisa dilakukan pakai kuesioner Parky tadi yang tadi udah dokter jelasin. Terus kita follow up juga dengan konsultasi ke dokter buat tahu apakah kondisi pasien itu kesehatannya cukup atau misalnya memadai seperti dari riwayat penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan juga masalah sendi dok. ya, betul. Jadi tadi kuesioner Parky bisa kita gunakan untuk evaluasi awal. Kemudian setelah evaluasi awal, selanjutnya kita bisa memulai latihan ya. Nah, latihan prinsip pada lansia yaitu start slow, go slow. Jadi maksudnya harus bertahap. Jadi mulai dari intensitas yang ringan dulu. Jadi nggak boleh langsung intensitasnya sedang atau berat gitu ya. Ya, masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Kuliah saya sekian. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan adik-adik. Selanjutnya ada post test ya. Kita mau menilai bagaimana setelah kuliah hasil pengetahuan adik-adik. Silakan diketik linknya.
Ya, terima kasih, responnya sudah masuk semua. Skornya juga ternyata meningkat ya dari skor pretest. Alhamdulillah, berarti kuliah tadi bisa meningkatkan pengetahuan adik-adik ya. Ya, setelah ini ada penugasan individu. Adik-adik silakan membuat artikel ilmiah literatur review. Judulnya dibebaskan, silakan nanti berkonsultasi dengan pembimbing. Kemudian tugas dikumpulkan H-2 sebelum seminar akhir. Ya, silakan dikumpulkan di LMS. Nah, sesi berikutnya sesi kuliah saya yaitu tentang parameter fisiologi untuk mengevaluasi kebugaran jasmani. Ya, sebagai penutup, latihan fisik sangat esensial sebagai upaya preventif dan kuratif dalam bidang kesehatan. Latihan fisik harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, meliputi intensitas latihan, durasi, waktu, dan variasi jenis latihan. Ketiga, ada 3 klasifikasi latihan fisik yang bisa kita lakukan, yaitu mencakup latihan kardiorespirasi, strength training, dan flexibility training. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.